Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri BUMN, perwakilan kementerian dan lembaga, para gubernur dan segenap pimpinan daerah, pimpinan pondok pesantren dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Riau, serta pimpinan dan segenap sivitas akademika Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebagai penyelenggara launching pengembangan potensi santripreneur berbasis UMK sawit sebagai program pemberdayaan ekonomi daerah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu walaupun secara daring demi melaksanakan protokol kesehatan dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Industri dan perkebunan kelapa sawit merupakan sektor andalan yang berkontribusi cukup besar terhadap pembangunan nasional. Selain terkait perekonomian, industri sawit juga memiliki peran strategis, seperti Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, menguasai 55% pangsa pasar ekspor global. Sawit juga menjadi bahan baku utama minyak goreng yang merupakan salah satu dari 9 kebutuhan pokok masyarakat dan biodiesel. Sawit dan produk turunannya juga merupakan andalan ekspor non-migas. Industri dan perkebunan kelapa sawit mampu menciptakan kesempatan kerja yang cukup luas dan sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Di tengah pandemi COVID-19, kinerja ekspor minyak sawit di Indonesia mengalami penurunan 11% pada semester 1 2020 dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. Negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia yang pada masa lalu didominasi Eropa sejak beberapa waktu terakhir telah berubah dan terdiversifikasi antara lain ke India, Tiongkok, dan Afrika. Namun demikian, konsumsi minyak sawit di dalam negeri masih tumbuh positif. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat konsumsi domestik minyak sawit di semester 1 2020 sebesar 8,66 juta ton atau secara kumulatif naik sekitar 2,8%. Penurunan ekspor sawit telah memberikan dampak negatif kepada para petani dan pelaku usaha terkait sawit. Diperlukan upaya penguatan pada pasar domestik minyak sawit agar kinerjanya terus membaik dan memberikan keseimbangan pada kinerja ekspor yang menurun. Upaya penguatan pasar domestik ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi ini paling penting guna memperbesar dan mempercepat proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk sawit. Pesantren sebagai aset umat sangat berpotensi bagi pengembangan kolaborasi dan kerjasama pengembangan usaha termasuk bagi komoditi sawit. Pesantren juga memiliki ciri khas dan keunikan antara lain kemandirian dan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana disebut pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, pesantren memiliki posisi strategis, yakni sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, sekaligus lembaga pemberdayaan masyarakat.
Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat tersebut, pesantren berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat sekitarnya. Pemerintah saat ini berupaya untuk membangun pesantren sebagai pusat ekonomi syariah, baik di sektor keuangan maupun di sektor real. Pengembangan ekonomi syariah sektor keuangan di pesantren dilakukan melalui bank wakaf mikro atau BWM dan Baitul Mal wa Tamwil BMT. BMT ini kelembagaannya berbentuk koperasi. Saat ini Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan revitalisasi pembiayaan dana bergulir yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB. Dana bergulir ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan koperasi termasuk koperasi syariah dan BMT di pesantren. Untuk pengembangan ekonomi syariah sektor real di pesantren dilakukan melalui pendampingan dan pengembangan berbagai usaha antara lain peternakan, perikanan, dan pertanian. Sejumlah pesantren telah terbukti mampu melakukan kegiatan produksi dan distribusi hasil-hasil usahanya, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pemasaran secara online. Melalui pengembangan ekonomi syariah, baik dari sektor keuangan maupun sektor real tersebut, maka dampak selanjutnya yang akan dirasakan adalah berkembangnya ekonomi masyarakat di sekitar pesantren. Masyarakat dapat mengakses pembiayaan yang disediakan melalui pesantren sekaligus terlibat dalam kegiatan usaha pesantren. Dengan demikian, tujuan mensejahterakan pesantren masyarakat akan dapat tercapai. Pemerintah menyambut baik program pengembangan potensi santripreneur berbasis UMK sawit sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi sektor real di pesantren. Program ini diharapkan dapat menggerakkan potensi ekonomi pesantren dan melahirkan santripreneur yang berkarakter kuat, mandiri, dan mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitarnya. Saya menyebutnya santri-santri yang entrepreneur ini sebagai Gus Iwan. Gus Iwan itu artinya santri bagus, pinter ngaji, usahawan. Dalam berbagai sektor tentunya. Dan juga baik di sektor real maupun di sektor keuangan. Dan kita harapkan bahwa pesantren itu nantinya tidak hanya menjadi pusat mencetak ulama al-mutafaqqihina fiddin, tidak hanya pusat untuk li'a'dadil mutafaqqihina fiddin, untuk menyiapkan orang-orang yang faham agama, yakni calon ulama-ulama, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan, pusat perbaikan, markazul islah. Bahkan kita mengharapkan pesantren itu juga menjadi pusat inovasi, innovation hub. Sehingga fungsi pesantren seperti yang diharapkan sesuai dengan undang-undang, juga menjadi pusat pendidikan, pusat dakwah, pusat pemberdayaan ekonomi. Pesantren yang tersebar di seluruh wilayah tanah air saat ini berjumlah 28.194, di mana 44,2% atau sekitar 12.469 diantaranya berpotensi untuk pengembangan ekonomi. Melalui program ini, pesantren yang berada di daerah-daerah penghasil komoditi sawit seperti Sumatera Utara,
Riau, Sumatera Selatan, diharapkan akan dapat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian daerahnya, terutama pada masa pemulihan ekonomi sekarang ini. Agar program ini dapat berhasil, perlu dikembangkan kolaborasi dan kemitraan yang melibatkan 3 entitas, yakni entitas pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, entitas dunia usaha, dan entitas pesantren itu sendiri. Proses bisnis dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, distribusi, dan pemasaran yang jelas sangat diperlukan. Sivitas pesantren juga perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan tentang pengembangan dan pengelolaan usaha, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan pengorganisasian sumber daya manusia, sehingga para santri juga semakin meningkat kemampuan wirausahanya. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Saya memberikan apresiasi kepada Pusat Ekonomi Bisnis Syariah, PEBS, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, dan seluruh pihak yang mendukung dan terlibat dalam program ini. Semoga program ini dapat mendorong upaya percepatan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi acara launching pengembangan potensi santripreneur berbasis UKMK sawit sebagai program pemberdayaan ekonomi daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.